Bayu hanya berdiri diam di sudut lapak gorengan ibunya. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan matanya tampak sendu. Usianya baru 9 tahun, tapi wajahnya sudah menggambarkan beban hidup yang tak seharusnya ditanggung anak kecil. Setiap pagi sebelum sekolah, ia membantu Bu Rini menggoreng bakwan, menata plastik bungkus, dan membawa ember air. Tak pernah mengeluh, tak pernah minta main seperti anak-anak lain. Dunia sudah terlalu keras baginya, dan ia terlalu kecil untuk melawannya. Di sekolah, Bayu bukan siapa-siapa. Ia adalah anak yang selalu duduk paling belakang, sering menjadi sasaran lelucon, bahkan kekerasan. Anak-anak lain menjulukinya Bayu Cacing karena tubuhnya yang kurus dan cara jalannya yang lemah. Setiap hari pulang dengan baju kotor, kadang sobek, dan bekas luka memerah di tangannya. Namun Bayu tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menggigit bibir, dan menyeka air matanya diam-diam agar ibunya tak tahu. Suatu siang, saat Bayu membantu ibunya di pasar, seorang pemuda kasar menabraknya dengan sengaja hingga ia jatuh tersungkur. Dagangan ibunya tumpah, dan gorengan berceceran di tanah. Pemuda itu, seorang tukang parkir liar bernama Karyo, hanya tertawa. "Dasar anak miskin, nggak bisa lihat jalan," teriaknya. Bayu menatap gorengan yang kotor, menahan sesak di dada. Bu Rini buru-buru memungut dagangannya, berusaha menahan tangis di depan pembeli. Malam harinya, di bilik sempit kontrakan mereka, Bu Rini memeluk Bayu erat. "Maaf ya, Nak, Ibu belum bisa kasih kamu hidup enak," ucapnya sambil mengusap kepala Bayu yang diam membisu. Ia ingin berkata, ingin menunjukkan bahwa tak apa-apa. Tapi hatinya terlalu penuh. Di balik diamnya, Bayu memendam rasa marah, bukan kepada ibunya, tapi pada dunia yang terus menekannya tanpa ampun. Pasar itu sendiri seolah menjadi saksi penderitaan Bayu. Tiap hari, ia menyaksikan bagaimana preman-preman leluasa memalak pedagang, menindas yang lemah, termasuk ibunya. Tapi Bayu selalu ditarik sang ibu ke belakang, disuruh diam, disuruh sabar. "Jangan ikut campur, Bayu. Kita cuma orang kecil," kata ibunya. Tapi Bayu tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang menggelegak tiap kali melihat ketidakadilan. Yang tak diketahui banyak orang, Bayu sering bicara sendiri saat malam. Ia duduk di depan foto almarhum kakeknya, seorang pendekar tua yang meninggal saat Bayu masih bayi. Kadang, Bayu merasa hangat saat menatap foto itu, seolah kakeknya hadir dan mendengar keluh kesahnya. "Kakek, apa salah kalau aku ingin melindungi ibu? Aku capek dibully terus, aku nggak mau diem lagi," bisiknya. Hari-hari terus berjalan, dan tekanan semakin besar. Suatu hari, salah satu teman sekolahnya, Genta, mendorong Bayu ke selokan hanya karena tak diberi jawaban saat ulangan. Guru tak peduli, teman-teman menertawakan. Bayu bangkit, dengan seragam basah dan lutut berdarah. Tapi kali ini, matanya tak sendu. Ada nyala kecil di sana. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi menunduk. Di balik penderitaannya, kekuatan lama mulai menggeliat dalam darah Bayu. Warisan yang tertidur selama ini mulai berdenyut pelan. Bayu tak tahu pasti apa itu, tapi ia merasa dunia sedang memanggilnya untuk bangkit. Ia bukan anak lemah seperti yang mereka kira. Dan waktu akan membuktikan bahwa anak kecil ini bukan korban. Ia adalah ancaman bagi siapapun yang menindas dengan sombong. Pasar itu dulunya tenang meski penuh sesak. Para pedagang hidup rukun meski bersaing. Tapi semua berubah sejak seorang preman baru datang. Namanya Jokro, tubuhnya tinggi besar, bertato dari leher hingga tangan, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Ia datang mengaku sebagai penguasa baru pasar, menggantikan preman lama yang katanya sudah pensiun karena takut mati konyol. Sejak kehadirannya, suasana pasar berubah menjadi medan ketakutan. Bu Rini adalah salah satu yang pertama dipalak. Dengan suara keras dan mata melotot, Jokro menendang gerobak gorengan Bu Rini. "Mulai sekarang, tiap hari setor 5.000. Kalau gak mau, jualanmu kubalik semua," ancamnya.
Bu Rini hanya bisa mematung, bibirnya bergetar. Bayu yang ada di belakang gerobak langsung berdiri, tapi tangannya ditarik ibunya. "Jangan, Bayu, jangan ikut campur," bisik sang ibu dengan nada penuh gemetar. Bayu menatap Jokro dengan tatapan yang sama seperti saat ia didorong ke selokan. Tidak ada rasa takut, hanya kemarahan yang disimpan rapi. Tapi tubuh kecilnya belum mampu bertindak. Dalam dadanya, ada sesuatu yang panas, bergetar, seolah memanggil keluar kekuatan yang belum siap meledak. Ia menggenggam ujung celananya erat-erat, berusaha menahan dorongan yang terus tumbuh sejak insiden sekolah itu. Sejak hari itu, Jokro menjadi mimpi buruk bagi seluruh pasar. Ia datang pagi-pagi, menyapu dagangan yang tak setor uang keamanan, dan mempermalukan siapa saja yang berani membantah. Tak ada satupun pedagang yang berani melawan. Para tukang sayur, penjual sembako, hingga penjual mainan pun dipaksa tunduk. Bahkan satpam pasar pun hanya pura-pura tak melihat. Semua membisu di hadapan Jokro. Bayu melihat semuanya. Setiap hari setelah sekolah, ia duduk di bangku kayu dekat gerobak ibunya dan memperhatikan Jokro. Ia mencatat setiap langkah, setiap kebiasaan, bahkan kelemahan gerakan pria itu. Ia diam, tapi dalam hatinya ia seperti gunung yang menunggu waktu meletus. Ia tahu suatu hari, ia harus berdiri, bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk semua orang yang ditindas pria itu. Malam itu, Bayu bermimpi aneh. Ia kembali bertemu kakeknya dalam mimpi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kakeknya berdiri di tengah kobaran api, namun wajahnya tenang. "Bayu, kekuatan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga, gunakan ketika waktunya tepat," ucap sang kakek sambil mengulurkan tangan. Saat Bayu menyentuh tangan itu, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuhnya, dan ia terbangun dengan napas terengah dan tubuh penuh peluh. Keesokan harinya, sesuatu dalam diri Bayu terasa berbeda. Saat ia berjalan di pasar, orang-orang mulai memperhatikannya tanpa tahu kenapa. Ada aura yang tak biasa dari bocah kecil itu. Bahkan seekor anjing liar yang biasa menggonggong tiba-tiba diam ketika Bayu lewat. Ia tak sadar bahwa ilmu kebal warisan leluhurnya mulai aktif, dipicu oleh amarah, keberanian, dan keinginan melindungi. Dan saat Jokro kembali menendang gerobak ibunya untuk ketiga kalinya minggu itu, Bayu tidak lagi bersembunyi di balik tubuh sang ibu. Ia berdiri tepat di depan Jokro, menatap lurus tanpa gentar. "Jangan ganggu ibu saya lagi," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi ada gema kekuatan dalam setiap kata. Semua orang terdiam. Jokro terkekeh geli, mengira itu hanyalah keberanian anak kecil. Tapi ia tak tahu, ia baru saja membangunkan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Jokro mendengus geli, tak percaya anak kecil bisa menantangnya di depan umum. "Heh, bocah, kau pikir ini sinetron?" bentaknya sambil mendorong Bayu dengan telapak tangan besar. Tapi tubuh Bayu tak bergerak sedikit pun. Malah tangan Jokro terpental seperti menghantam tembok besi. Semua orang terperangah. Jokro memegang tangannya yang kesemutan, matanya menyipit tak percaya. Bayu hanya berdiri diam, dengan wajah datar dan napas tenang. Suasana pasar seketika hening. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Bu Rini terpaku, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia menarik tangan Bayu dan membawanya pulang dengan langkah tergesa, takut kalau Jokro akan mengamuk. Sepanjang jalan, tangan Bayu masih hangat, seolah ada energi yang belum sepenuhnya padam. Dan malam itu, hujan turun dengan deras, seakan langit tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Bayu tidak bisa tidur. Tubuhnya panas, seperti bara. Peluh membasahi keningnya, dan matanya memerah seperti abis menangis berjam-jam. Tapi bukan tangis, melainkan kekuatan yang mengalir deras dalam darahnya. Ia bangkit dari tidurnya, berjalan pelan ke ruang depan, dan kembali duduk di depan foto kakeknya. "Kakek, apa yang sedang terjadi padaku?" gumamnya sambil menggenggam liontin tua yang diwariskan ibunya sejak kecil. Tiba-tiba ruangan menjadi dingin, dan cahaya lampu redup seperti ditelan kabut. Dari sudut matanya,
Bayu melihat sosok samar perlahan muncul. Seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut panjang dan sorot mata teduh. Itu bukan sekadar mimpi. Sosok itu berdiri tepat di hadapannya. "Bayu, darahmu adalah darah pendekar. Ilmu kebal Satria Dahana telah menunggu waktunya untuk bangkit," ucap sang kakek dengan suara berat namun lembut. Bayu tercekat, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Ia merasa seperti tengah menyatu dengan angin malam. Kakeknya menjelaskan bahwa ilmu itu diturunkan hanya pada keturunan yang terpilih, yang memiliki hati bersih dan keberanian membela kebenaran. "Kekuatan ini akan melindungimu, tapi hanya jika kau gunakan untuk keadilan. Jika kau gunakan untuk balas dendam atau kesombongan, kekuatan itu akan membakar tubuhmu dari dalam." Di tengah penjelasan itu, kakek Bayu mengangkat tangan dan menyentuh dahi cucunya. Cahaya biru menyala terang dan menyelimuti tubuh Bayu. Seketika, seluruh luka dan rasa lelah lenyap. Bayu merasa tubuhnya lebih ringan, tapi juga lebih kuat. Ia bisa merasakan detak jantungnya menyatu dengan bumi. Ia tidak hanya menjadi saksi kekerasan, kini ia telah menjadi bagian dari takdir besar. Seketika, sosok sang kakek mulai memudar. "Ingat, Bayu, gunakan hanya ketika kau benar-benar harus. Keadilan bukan soal kekuatan, tapi keberanian menegakkan kebenaran." Dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Lampu kembali menyala normal, dan Bayu terbangun dari duduknya, dengan liontin di lehernya menyala redup, seperti nyala api kecil yang terus hidup meski ditiup badai. Saat pagi menjelang, Bayu tak lagi sama. Ia bukan lagi bocah kecil yang diam dan ditindas. Ia adalah penerus kekuatan lama, yang datang bukan untuk mencelakai, tapi untuk melindungi. Dan di balik senyumnya yang polos, tersembunyi kekuatan yang bahkan preman sekuat Jokro pun tak akan bisa hadapi. Pagi itu, langit tampak kelabu meski matahari sudah tinggi. Pasar kembali ramai, tapi tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Semua menunggu satu hal, kemunculan Jokro. Preman bertubuh besar itu tidak pernah terlambat memungut jatah keamanan. Para pedagang gelisah, bisik-bisik menyebar, membicarakan kejadian kemarin, saat seorang anak kecil, Bayu, membuat tangan Jokro terpental. Tak ada yang percaya, tapi semua menyaksikan. Dan diam-diam, harapan mulai tumbuh di hati mereka. Bu Rini berjualan seperti biasa, tapi tangannya gemetar saat menggoreng. Ia terus melirik Bayu yang berdiri tak jauh dari gerobak. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Matanya tenang, tapi dalam sorotnya, ada sesuatu yang menakutkan dan menenangkan sekaligus. Bayu sudah tidak seperti kemarin. Ia seperti memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa oleh semua orang di sekitarnya. Tepat pukul 9, Jokro datang. Dengan langkah besar dan suara sandal jepit yang menyeret lantai, ia menyapu seluruh perhatian. Semua pedagang menunduk, tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia datang bukan hanya dengan amarah, tapi dengan rasa malu. Semalam, di warung kopi belakang pasar, ia jadi bahan ejekan preman lain. Masa kalah sama bocah SD? Tawa mereka menggelegar. Dan pagi ini, harga dirinya harus dipulihkan. Langkah pertama Jokro adalah ke gerobak Bu Rini. Tanpa basa-basi, ia menendang ember air dan menumpahkan seluruh isi baskom gorengan. "Kau pikir bisa seenaknya?" "Ya, cuma karena punya anak kebal. Semua ini pasar gue, ngerti?" Suaranya menggelegar, menggema di setiap lorong. Bu Rini menjerit pelan, tapi Bayu melangkah maju. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia berdiri tepat di hadapan Jokro, tanpa ragu. Jokro menatap Bayu penuh dendam. "Kau kira kau kuat? Baru sekali bikin aku kaget, sekarang sok jago." Dengan kasar, Jokro mengayunkan tinjunya ke arah wajah Bayu. Para pedagang menjerit, Bu Rini menutup mata. Tapi tinju itu berhenti di tengah jalan, seperti menabrak dinding tak terlihat. Tangan Jokro terpental lagi, lebih keras dari sebelumnya, hingga tubuh besarnya mundur 3 langkah dan hampir terjatuh. Bayu tak bergerak, ia hanya menatap dengan mata yang kosong dari rasa takut.
Kau tidak memanusiakan orang kecil, bahkan anak kecil. Aku tidak takut padamu, ucapnya pelan, tapi suaranya menghantam keras ke dalam hati semua yang mendengar. Pedagang yang biasanya hanya diam, kini mulai mengangkat kepala. Ada sesuatu yang menyala. Bukan hanya di mata Bayu, tapi di mata semua orang. Jokro menggertakkan gigi, mencoba menyerang lagi, tapi kali ini Bayu yang bergerak lebih cepat. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, Bayu mengayunkan satu pukulan lurus ke arah dada Jokro. Tak ada yang percaya, tubuh besar Jokro terangkat sedikit dari tanah dan terpental 5 meter ke belakang, menabrak tiang besi penyangga pasar hingga bengkok. Pasar terdiam, tak ada suara, hanya napas berat dan ternganga. Saat semua orang masih membeku, Bayu menoleh ke ibunya, lalu ke arah para pedagang. Cukup, kita harus berani. Kita harus lindungi yang lemah, bukan tunduk pada ketakutan. Kalimat itu seakan menjadi mantra. Dalam sekejap, preman yang selama ini ditakuti kini tergeletak, dan seorang anak kecil berdiri menjadi simbol kekuatan baru. Sebuah pukulan telah menjungkirkan ketakutan yang sudah terlalu lama mengakar. Keesokan harinya, pasar kembali ramai, tapi kali ini bukan karena jual beli, melainkan karena cerita yang menyebar lebih cepat dari angin. Semua orang membicarakan satu hal, seorang anak kecil bernama Bayu mengalahkan Jokro, preman pasar yang selama ini menebar teror. Berita itu menyebar ke penjuru kampung, melewati warung kopi, angkot, hingga terminal. Nama Bayu kini disebut-sebut dengan kagum, takjub, bahkan penuh harapan. Di sebuah warung kecil, sekelompok preman dari wilayah pasar sebelah tengah berkumpul. Salah satunya, bernama Komar, adalah adik sepupu Jokro. Wajahnya masam mendengar kabar kakaknya dipermalukan anak kecil. Jokro digebukin bocah. Gila. Komar menepuk meja keras, mengguncang gelas kopi yang hampir tumpah. Ia tak bisa menerima kehormatan keluarganya diinjak oleh anak kecil. Gue bakal datengin bocah itu. Gak boleh ada anak kecil ngatur dunia orang gede. Sementara itu, Bayu duduk di depan rumahnya, dikelilingi anak-anak kecil dari lingkungan sekitar. Mereka mengelilinginya bukan karena takut, tapi karena penasaran. "Bayu, kamu belajar ilmu dari mana?" tanya salah satu bocah polos. Bayu hanya tersenyum. "Dari kakek, tapi bukan buat nyombong, ya, buat nolongin yang gak bisa nolong diri sendiri." Jawaban sederhana itu membuat anak-anak di sekelilingnya terdiam. Ada ketulusan dalam ucapan Bayu yang bahkan orang dewasa pun tak selalu punya. Bu Rini mulai merasa khawatir. Ia tahu kekuatan Bayu bukan biasa. Ia tahu bahwa kekuatan seperti itu, kalau sampai salah digunakan atau tersebar luas, bisa membawa bencana. Malam itu, ia memandangi anaknya yang sedang tidur pulas. Di pelupuk matanya, air mata menggantung. "Tuhan, jagain anakku, dia terlalu kecil untuk beban sebesar ini," bisiknya lirih, sambil menggenggam liontin di leher Bayu. Di malam yang sama, Jokro bangkit dari pembaringan. Tubuhnya masih memar, tapi harga dirinya lebih remuk dari tulangnya. Ia duduk di bangku, reyot belakang rumah kontrakannya. Pandangannya kosong, dan dalam hatinya bercampur marah, malu, dan bingung. Ia tahu kekuatan anak itu bukan biasa. Ia juga tahu, bukan hanya dia yang pasti akan balas dendam. Dunia preman punya hukum sendiri, dan Bayu, kini telah jadi target. Benar saja, keesokan paginya, seorang lelaki asing berambut gondrong dan berjaket kulit hitam datang ke pasar. Ia hanya berdiri di pojok pasar, menghisap rokok sambil mengamati. Beberapa pedagang yang mengenalinya langsung pucat. Itu si Komar. Dia tukang pukul dari terminal timur, bisik seseorang. Dan saat matanya bertemu dengan Bayu yang sedang membantu ibunya, Komar menyeringai pelan. Bayu sadar ada bahaya, tapi ia tetap melangkah seperti biasa. Ia tahu, sejak ia memutuskan melawan ketidakadilan, ia tak bisa mundur. Ia tahu banyak orang akan datang menantangnya, tapi ia juga yakin bahwa kekuatan yang diwariskan kakeknya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk membawa terang di tengah gelap. Dan hari itu,
Untuk pertama kalinya, Bayu tak hanya disebut anak kecil. Ia mulai disebut anak sakti, bocah kebal, bahkan pendekar kecil. Namun di balik segala pujian, ancaman pun kian dekat. Dari kejauhan, Komar menelpon seseorang. "Iya, gue udah lihat anaknya. Besok pagi, kita datang rame-rame. Biar bocah itu tahu, dunia ini bukan buat pahlawan kecil." Dan tanpa sadar, satu pertarungan besar sedang disiapkan. Bukan hanya untuk Bayu, tapi untuk semua orang yang percaya bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dari tubuh sekecil itu. Pagi itu pasar belum sepenuhnya hidup. Udara terasa berat, seperti menyimpan firasat buruk. Bayu baru saja selesai membantu ibunya menata gorengan saat suara deru motor menggelegar memecah kesunyian. 5 motor besar berhenti di mulut pasar, dan turunlah para lelaki bertampang bengis, bertato, dan bermata tajam. Di antara mereka, Komar berdiri paling depan, wajahnya penuh dendam dan senyum sinis yang membeku. Para pedagang segera membungkus dagangannya, sebagian melarikan diri, sebagian lagi hanya menunduk takut. Bayu berdiri tegak di depan gerobak ibunya. Tangannya mengepal, matanya tidak gentar. Bu Rini berusaha menarik Bayu masuk ke dalam rumah, tapi anak itu hanya berkata, "Ibu tenang saja, aku tidak akan menyerang duluan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka menyakiti siapapun lagi." Komar melangkah pelan mendekat. Ia menatap Bayu dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa keras. "Jadi ini bocah kebal yang katanya bikin Jokro gulung tikar. Lucu. Tapi di tempat gue, yang sok jago bakal cepat jadi sejarah." Ia meludah ke tanah, lalu memberi isyarat pada 2 anak buahnya untuk maju. "Bawa dia. Gue pengen tahu, tulangnya patah dulu atau harga dirinya." 2 preman berbadan kekar langsung bergerak. Salah satu dari mereka mencoba menjambak Bayu, namun begitu tangannya menyentuh pundak anak itu, tubuhnya terhempas seolah terkena sengatan listrik. Yang satu lagi menendang Bayu, tapi kakinya berhenti seketika, seperti menabrak dinding baja. Bayu hanya menghela napas. "Kalian tidak belajar dari Jokro," ujarnya pelan. Dan sebelum sempat yang lain bergerak, Bayu menepukkan kedua tangannya ke tanah. Getaran halus menjalar. Tanah di bawah kaki para preman seperti bergoyang. Bayu kemudian mengangkat satu tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Komar. Dari tubuhnya memancar cahaya redup, dan seketika udara sekitar menjadi hangat dan bergetar. Komar yang merasa ada sesuatu yang salah, langsung mencoba mundur, tapi terlambat. Satu pukulan telak dari Bayu menghantam udara ke arahnya, menghantam tubuhnya tanpa sentuhan. Tubuh Komar terpental 2 meter, membentur tiang kayu, lalu jatuh bersimpuh. Ia memegangi dadanya, terengah. "Bocah sialan," gumamnya, tapi kali ini tak ada keberanian untuk berdiri. Anak buahnya hanya bisa terpaku, melihat bagaimana kekuatan tak kasat mata bisa begitu mengerikan dari tubuh sekecil itu. Bayu berdiri tenang, seperti tidak habis tenaga. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata penuh peringatan. "Pergi dari sini. Kalau kalian datang untuk membuat takut orang-orang, kalian salah tempat. Pasar ini bukan milik preman. Ini tempat orang-orang mencari nafkah dengan jujur," ucap Bayu lantang. Tidak satu pun dari preman itu menjawab. Perlahan, satu persatu mereka mundur, termasuk Komar yang kini kehilangan keangkuhan dan hanya menyisakan luka dalam harga diri. Hari itu, Bayu bukan hanya melindungi pasar, ia mengukuhkan dirinya sebagai penjaga harapan. Seorang anak kecil, dengan hati besar dan kekuatan warisan leluhur, telah membungkam kekerasan tanpa membalas dengan kebencian. Dan diam-diam, dari jauh, ada mata yang mengawasi pergerakan Bayu, seseorang yang lebih besar, lebih berbahaya, dan tahu bahwa anak ini bukan bocah biasa. Kemenangan Bayu atas Komar dan gerombolannya membuat namanya semakin menggema. Tidak hanya di pasar dan kampung sekitarnya, tapi juga di telinga orang-orang yang berbahaya. Salah satunya adalah Ki Jagat Rawa, seorang dukun ilmu hitam dari perbatasan desa, yang dikenal sebagai pemburu ajian-ajian kuno.
Saat mendengar tentang bocah kebal yang mampu memukul tanpa menyentuh, hatinya langsung bergejolak. Ajian itu pasti warisan kuno. Jika bisa kuambil, tubuhku akan kebal selamanya, gumamnya sambil menatap api unggun dengan mata menyala. Di sisi lain, Bayu mulai merasa perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia menggunakan tenaganya, tubuhnya terasa hangat, kadang jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mulai merasa gelisah. Bukan karena takut, tapi karena tahu, ajian yang diwariskan oleh mendiang kakeknya tidak hanya memberikan kekuatan, tapi juga mengundang ancaman. Ia belum cukup umur untuk memahami semuanya, namun nalurinya tahu, masa damainya tak akan lama. Bu Rini mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Bayu dikejar oleh sosok berjubah hitam, matanya merah menyala, dan menghisap cahaya dari tubuh Bayu. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. "Bayu, kamu harus berhenti melawan. Kita pindah saja, ya, nak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa," pinta Bu Rini dengan suara gemetar. Tapi Bayu hanya tersenyum dan menggeleng. "Kalau kita lari, orang-orang akan kembali hidup dalam ketakutan. Aku nggak mau itu terjadi lagi, Bu." Malam itu, langit mendung tanpa hujan. Seekor burung hitam melintas rendah, dan bayangan gelap bergerak di atap-atap rumah. Ki Jagat-Rawa telah tiba di kampung, tanpa disambut. Ia berdiri di depan sebuah pohon beringin tua, menancapkan tongkat kayunya, lalu membisikkan mantra pemanggil roh penuntun ajian. Suara-suara aneh bergema, daun-daun berguguran tanpa angin. "Tunjukkan padaku siapa bocah itu," bisiknya. Esok harinya, suasana pasar terasa aneh. Tidak seperti biasanya, udara sejuk berubah pengap. Seorang pedagang tua mendekati Bayu dan berbisik, "Tadi malam, ada yang melihat bayangan besar mondar-mandir di sekitar rumahmu, Bayu. Kayak makhluk gaib." Bayu langsung tahu, musuh yang akan datang kali ini bukan preman sembarangan. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih kejam. Di rumahnya, Bayu membuka kotak kayu peninggalan kakeknya. Di dalamnya ada jimat tua, selembar daun lontar berisi tulisan Jawa kuno, dan seutas benang merah yang mengikat rambut kakeknya yang terakhir. Ia berlutut, meletakkan tangan di dada. "Kek, kalau benar ini waktunya, tuntun aku." Dan saat itu juga, matanya terpejam, dan dalam gelap ia melihat sosok sang kakek duduk bersila dalam kabut. "Bayu, kau belum siap menghadapi ilmu hitam, tapi kau harus berani. Ajian itu bukan untuk disimpan, tapi untuk menjaga." Sementara itu, Ki Jagat-Rawa telah melihat Bayu dalam penglihatannya. Ia tertawa panjang, suaranya menggaung di hutan tempatnya bermeditasi. "Anak itu sungguh luar biasa. Tapi ia masih hijau, dan aku akan membuatnya menyerahkan ilmunya sendiri. Kalau tidak, ibunya yang akan aku jadikan tumbal." Mata Ki Jagat menyala merah. Dan malam itu, ia mulai mempersiapkan pemanggilan roh pemisah jiwa, ilmu terlarang yang bisa merampas ajian dari tubuh siapapun. Bayu tak lagi bisa tidur tenang. Ia tahu malam-malam selanjutnya bukan hanya tentang mempertahankan diri, tapi tentang mempertahankan ajaran kebaikan yang diwariskan padanya. Sebab kini, bukan hanya kekuatan tubuh yang diuji, tapi kekuatan hati dan jiwa. Dan di depan sana, kegelapan sedang menunggu, siap menelan siapapun yang lengah. Malam itu sunyi tak biasa. Langit tertutup awan tebal, tak seberkas cahaya pun jatuh ke tanah. Angin berhenti berhembus, dan udara terasa menekan. Di halaman rumah Bayu, aroma kemenyan menyelinap tanpa asal. Bayu berdiri di tengah lingkaran daun sirih yang ia susun sendiri, mengenakan ikat kepala peninggalan kakeknya. Di tangannya, jimat kecil berpendar lembut. Ia tahu, Ki Jagat-Rawa akan datang malam ini. Dan benar saja, tepat saat lonceng masjid memukul pukul 2 dini hari, tanah di depan rumah Bayu bergetar. Dari gelap muncul sosok kurus tinggi dengan mata merah menyala, jubah hitamnya mengepul seolah hidup. Ki Jagat-Rawa tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya. Langit menggelegar, petir menyambar, namun berhenti di atas kepala Bayu, seolah tertahan perisai tak kasat mata.
Benturan energi pun dimulai. Bayu mengatupkan kedua tangannya, mengucapkan mantra dari lontar yang telah ia hafalkan sejak beberapa hari lalu. Tubuhnya memancarkan cahaya kuning keemasan. Dari tubuh Ki Jagat, muncul asap hitam berbentuk tengkorak, melesat menyerang Bayu. Tapi anak itu tidak mundur, ia melompat, tangan kirinya mengepal, tangan kanan terbuka menangkis, tubuhnya seperti digerakkan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ki Jagat menggeram. "Serahkan ilmumu, Bayu, atau ibumu jadi tumbal," teriaknya dengan suara yang memekakkan telinga. Bayu menggertakkan gigi, matanya basah, tapi tidak takut. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan ilmu, ini pertarungan keyakinan. "Ilmu ini bukan milikmu, dan bukan untuk disalahgunakan," teriaknya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Sebuah gelombang cahaya merambat seperti air ke arah Ki Jagat. Tubuh Ki Jagat terpental, namun ia bangkit lagi, tertawa penuh amarah. Ia mengeluarkan keris pusaka yang bergetar hebat, lalu menancapkannya ke tanah. Seketika, tanah merekah, dan roh-roh hitam bermata merah bermunculan, mengelilingi Bayu. Namun Bayu tetap berdiri tegak, menutup matanya, lalu membaca doa pelindung yang diajarkan almarhum kakeknya. Cahaya dari tubuhnya meluas, membentuk perisai berlapis ajian kebal yang membungkus sekujur tubuh. Satu demi satu roh hitam terbakar oleh cahaya tersebut, jeritan mereka melengking ke langit. Ki Jagat rawa panik, mencoba melarikan diri, namun Bayu memanggil nama leluhurnya dalam hati. "Bah, beri aku kekuatan terakhir." Cahaya dari tubuh Bayu memuncak, menyilaukan seluruh halaman rumah. Dengan satu lompatan penuh kekuatan ajian, Bayu menghantam tanah di depan Ki Jagat. Dentuman keras terdengar, dan sosok sang dukun terlempar ke pohon beringin, terkunci oleh akar yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Tubuh Ki Jagat bergetar, lalu berasap. Suaranya memekik, lalu menghilang bersama bayangan hitam pekat. Pohon beringin itu mengeluarkan suara lirih, seperti menelan seluruh energi kegelapan. Bayu terjatuh, lututnya menyentuh tanah, napasnya tersengal, tubuhnya lemah. Tapi matanya tetap terbuka, menatap langit yang kini perlahan cerah. Ia menang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang hidup dalam ketakutan. Dari kejauhan, suara azan subuh terdengar, burung-burung mulai berkicau, dan embun menyentuh dedaunan. Bu Rini keluar rumah, memeluk Bayu yang bersimbah peluh tapi tersenyum lega. Dunia belum benar-benar aman, tapi malam itu, kegelapan telah kalah oleh terang dari tubuh seorang anak kecil. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Bayu sebagai bocah aneh, tapi sebagai penjaga kampung, anak kebal, dan simbol harapan yang tak bisa dipadamkan. Sudah 3 hari sejak pertarungan melawan Ki Jagat Rawa, dan suasana kampung mulai tenang kembali. Para warga kembali beraktivitas seperti biasa, namun dalam hati mereka terpatri hormat dan kagum kepada Bayu. Banyak yang mulai memanggilnya anak ajaib, dan tak sedikit pula yang datang untuk meminta perlindungan. Namun Bayu justru semakin diam. Ia mulai lebih sering termenung, menatap langit senja, seolah hatinya berbicara pada sesuatu yang tak bisa dilihat. Di suatu malam, Bayu memanggil ibunya dan berkata dengan suara lirih, "Bu, aku merasa akan dipanggil." Sesuatu di dalam diriku terus berbisik. Bu Rini tersentak, menggenggam tangan putranya erat-erat. "Jangan ngomong aneh-aneh, Bayu. Kamu baru saja melewati cobaan berat. Ibu nggak mau kehilangan kamu," ucapnya sambil menahan tangis. Namun Bayu hanya tersenyum tenang, seperti seseorang yang sudah memahami takdir. Dan tepat malam berikutnya, Bayu benar-benar menghilang. Bu Rini terbangun dari tidur dan mendapati ranjang anaknya kosong. Di atas bantalnya hanya tersisa jimat kecil dan secarik kertas bertuliskan tangan Bayu, "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak pergi untuk lari, tapi untuk belajar lebih dalam. Aku harus mengunci sisa-sisa ilmu hitam yang masih bergentayangan. Aku akan kembali, jika waktunya tiba." Kabar hilangnya Bayu menyebar cepat ke seluruh kampung. Banyak yang mencarinya, menyusuri hutan, sawah, hingga perbatasan desa.
Tapi tak ada jejak, bahkan orang pintar pun tak mampu melacak keberadaannya. Seorang kiai tua berkata, anak itu bukan hilang. Ia masuk ke alam yang tak kasat mata, tempat para pemilik ilmu sejati ditempa. Warga hanya bisa terdiam, antara percaya dan tidak percaya. Bu Rini setiap hari meletakkan sesajen kecil di teras rumah, berharap Bayu kembali. Setiap malam ia duduk memandangi bintang, kadang berbicara sendiri, menceritakan kabar kampung pada angin malam. Di balik wajah tabahnya, hatinya hancur. Tapi ia tahu, anaknya tidak pergi sia-sia. Ia pergi untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, desa kembali aman sepenuhnya. Tak ada lagi preman, tak ada lagi gangguan gaib. Warga hidup tenang dan tenteram. Tapi tetap saja, setiap anak kecil yang lahir diberi kisah tentang Bayu. Tentang bocah lemah yang ternyata kebal, tentang anak yang mampu mengusir kegelapan, dan tentang sosok yang rela menghilang demi kebaikan orang lain. Di sebuah tempat yang tak diketahui, seorang anak duduk bersila di atas batu besar, dikelilingi cahaya dan kabut putih. Wajahnya damai, tapi matanya tajam. Ia sedang belajar dari para leluhur yang telah lama tiada, mempelajari ilmu-ilmu langit yang tak bisa sembarangan diajarkan. Itu Bayu, yang sedang dipersiapkan menjadi penjaga baru dunia manusia. Dan saat dunia kembali dilanda kegelapan, legenda mengatakan Bayu akan kembali. Bukan lagi sebagai anak kecil kebal, tapi sebagai pemuda sakti yang akan mengubah nasib tanah kelahirannya. 10 tahun telah berlalu. Kampung yang dulu penuh ketakutan kini telah berubah menjadi desa yang damai dan makmur. Bangunan pasar diperbarui, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan malam-malam tak lagi dihantui bayangan gelap. Tapi di hati para warga, selalu ada ruang kosong yang belum tergantikan, sosok anak kecil bernama Bayu, sang penjaga yang menghilang tanpa jejak. Namanya kini menjadi legenda, disebut dalam doa-doa, dan dikenang dalam setiap cerita pengantar tidur. Namun kedamaian itu mulai retak. Di ujung barat kampung, sebuah ladang tua mendadak mati, tanahnya retak, pepohonan menghitam, dan suara aneh mulai terdengar saat malam tiba. Seorang pemuda kesurupan berteriak keras, gerbang jagat peteng telah dibuka. Ilmu hitam akan kembali menelan desa ini. Warga panik, para tokoh adat berkumpul, namun tak satu pun mampu memberi solusi. Jika benar itu gerbang kegelapan, maka hanya satu orang yang bisa menutupnya, Bayu, ucap Kiai Mahfud, sesepuh desa yang kini hampir buta. Di saat semua berharap tapi tak tahu harus berbuat apa, malam itu tiba-tiba angin berembus keras, debu berputar ke langit, dan dari tengah ladang mati muncullah sosok pemuda berjubah putih bersulang merah darah, berjalan perlahan di bawah hujan gerimis. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan di lehernya tergantung jimat tua yang dulu ditinggalkan di atas bantal. Bu Rini yang sudah rentah hanya bisa menatap dari kejauhan, air matanya mengalir. Bayu, bisiknya dengan suara bergetar. Dan semua orang tahu, penjaga garis terakhir telah kembali. Tanpa banyak bicara, Bayu berdiri di depan ladang gelap itu. Tangan kirinya menggenggam keris kecil bersinar lembut, tangan kanannya membentuk mudra kuno. Dari balik tanah, suara-suara dari dunia lain mulai meraung, sosok-sosok hitam mencoba keluar dari celah. Tapi Bayu hanya menutup matanya, membisikkan nama-nama leluhurnya, lalu menghentakkan kakinya. Dalam sekejap, tanah bergemuruh dan cahaya kuning menyambar ke langit. Gerbang jagat peteng mulai menutup, perlahan, tapi makhluk-makhluk gelap melawan sekuat tenaga. Pertarungan magis terjadi tanpa disadari oleh banyak warga. Di alam yang tak terlihat mata biasa, Bayu bertempur melawan penjaga kegelapan, roh Jangga Ampar, sosok yang pernah dibelenggu oleh kakek Bayu berpuluh tahun lalu. Perkelahian mereka tak menggunakan tangan, tapi kekuatan batin dan kemurnian jiwa. Setiap kali Bayu goyah, ia melihat bayangan ibunya, suara tangisnya, dan pelukan masa kecil. Itu yang membuatnya bertahan. Dan akhirnya, dengan satu mantra penutup dari ajian pamungkas, Purwa Jati Pralaya, gerbang itu tertutup selamanya.
Semua makhluk gelap musnah, tanah kembali subur, dan langit cerah kembali. Warga bersorak, beberapa menangis haru, dan Bu Rini berlari terhuyung, memeluk Bayu dengan tubuh yang gemetar. "Kamu kembali, nak, kamu kembali," Bayu tersenyum, namun di matanya ada air yang tertahan. "Aku hanya pulang untuk memastikan ibu dan semua orang aman," katanya lirih. Ia tak banyak bicara. Malam itu ia duduk bersila di alun-alun, bersama warga yang membacakan syukur dan doa. Keesokan paginya, Bayu kembali menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Tapi sejak hari itu, setiap kali malam terlalu sunyi, angin berhembus lembut dan bau dupa samar tercium di udara, warga tahu, Bayu masih menjaga mereka, dari tempat yang tak terlihat, sebagai penjaga terakhir garis terang. Anak yang dulu dianggap lemah, ternyata adalah benteng terakhir dunia dari kegelapan yang tak pernah benar-benar mati.